Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Surabaya menjadi salah satu finalis LKTIN History Fair 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan tim kami. Saya sendiri Agung, ada Subhan Juliananta dan juga Muhammad Hendra Ramadan. Tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah telah menetapkan visi Indonesia 2045 dengan tepat sebagai target yang harus dapat diwujudkan untuk menjadikan Indonesia maju, adil, dan makmur. Salah satu pilar dari 4 pilar visi Indonesia 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu fokus yang terus digencarkan, baik dalam hal pengembangan pengetahuan atau bahkan temuan baru pada aspek pengetahuan dan teknologi. Ketika pengetahuan masyarakat mengenai sejarah kurang, memunculkan permasalahan lain, dampak dari terdegradasinya pengetahuan sejarah. Berita online dengan judul Rumah Radio Bung Tomo diratakan dengan tanah, inikah cara kita menghargai jasa pahlawan, yang dimuat dalam IDN Times tepat pada tanggal 13 Mei 2016 mempublish berita mengenai cagar budaya yang dihancurkan. Pada berita tersebut dijelaskan kondisi salah satu tempat cagar budaya di Surabaya kini rata dengan tanah. Dalam berita tersebut juga dimuat foto rumah radio Bung Tomo sebelum dan sesudah dihancurkan. Pembongkaran rumah radio Bung Tomo yang merupakan saksi dari perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu telah lenyap akibat dari ketidaktahuan akan sejarah oleh masyarakat Indonesia sendiri. Tidak menutup kemungkinan di Surabaya masih terdapat bangunan-bangunan, benda-benda yang memiliki nilai historis yang tinggi. Maka tidak heran apabila masih terdapat temuan-temuan atau manuskrip mengenai cerita kepahlawanan di Surabaya yang belum terpublish dan tersebar luas. Hingga sekarang masih terdapat banyak bangunan dan benda-benda yang memiliki nilai sejarah, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat akan peninggalan-peninggalan sejarah menjadikan ancaman tersendiri bagi pelestariannya. Akibatnya, jika kita tidak mampu melestarikan benda-benda tersebut, pengetahuan generasi selanjutnya akan menjadi ancaman. Adapun tahap akhir dari semua rangkaian metode penelitian yang sudah kami kerjakan, yaitu proses digitalisasi. Pada tahap akhir ini, data yang telah menjadi sebuah cerita sejarah, serta lebih rinci tiap pembahasannya daripada pengetahuan umum yang diajarkan pada jenjang sekolah, diolah dan dijadikan sebagai database dari data digital website Gelora Surabaya. Kemudian pada tahap ini, proses digitalisasi. Ada beberapa tahapan untuk mendigitalkan data-data historiografi. Yang pertama, pengumpulan. Pada tahap ini, kita menemukan fakta-fakta sejarah yang akan kita jadikan historiografi. Pengembangan dan publikasi. Dalam mengembangkan dan mempublikasikan website Gelora Surabaya, ada 3 strategi untuk membuat website ini dapat diakses untuk semua kalangan. Yang pertama, menghostingkan website Gelora Surabaya. Menghostingkan berarti website Gelora Surabaya dapat diakses secara online. Yang kedua, sebagai media pembelajaran. Website Gelora Surabaya juga bisa dijadikan media pembelajaran untuk menambah wawasan tentang sejarah 10 November di Surabaya. Yang ketiga, penyebaran informasi atau brosur di sosial media. Setelah website dapat diakses secara online, selanjutnya kita mempromosikan website Gelora Surabaya di sosial media agar dapat menarik perhatian dari masyarakat untuk mengunjungi website Gelora Surabaya.